Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan muda. Di tahun-tahun seperti ini ya, kita akan menjelang tahun 2022. Banyak di antara kawan-kawan muda kita ini ingin mempunyai bisnis sendiri ya, terutama mahasiswa yang pernah saya temui. Tapi biasanya mahasiswa ini bingung bagaimana ya cara memulainya. Saya punya ide, tapi saya bingung memulainya. Nah, salah satu cara supaya kita memudah bagaimana memulainya itu adalah kita bisa menggunakan suatu ilustrasi model bisnis. Dan model bisnis yang biasa kita kenal yaitu adalah bisnis model kanvas. Yang namanya kanvas seperti kita ketahui, kanvas itu digunakan untuk melukis, teman-teman ya. Sebelum kita bicara lebih langsung ya, kenapa sih kok kita membutuhkan model bisnis? Kenapa kita harus menggunakan kanvas model bisnis? Kita harus tahu dulu, apa sih bisnis model itu ya? Bisnis model itu adalah suatu ilustrasi yang menggambarkan bagaimana bisnis kita ini bisa menghasilkan suatu keuntungan, dan keuntungan ini bisa berjalan secara kontinu. Jadi dapat keuntungan terus ya. Jadi bukan sekali jalan untung, tapi tidak. Yang diharapkan adalah keuntungan ini bisa kontinu. Kenapa kok kita harus menggunakan bisnis model kanvas? Karena tidak semua model bisnis yang biasa kita lihat itu sifatnya adalah direct selling. Seperti kita ketahui, direct selling itu adalah seperti bisnis jualan sate misalkan ya. Jadi ketika ada orang membeli, maka si penjual sate jual. Ya, dia memberikan sate dan dapat uang dari pembeli. Dari situ terdapat margin antara harga pokok sate dengan harga jual sate, dan margin itu adalah keuntungan mereka. Tetapi tidak selamanya bisnis itu sesimpel itu, teman-teman ya. Tidak selamanya bisnis itu hanya sekedar transaksi. Tetapi kita juga harus pikirkan lebih dalam bagaimana supaya keuntungan ini, laba ini bisa berjalan terus, bisa kontinu. Dan untuk memudahkan kita menggunakan atau membayangkan bagaimana model bisnis kita nanti, kita bisa gunakan bisnis model kanvas. Seperti yang telah tadi kita jelaskan, model bisnis ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu model bisnis dilihat dari sebagai sebuah cara, atau model bisnis dilihat dari sisi elemen-elemennya, dan model bisnis dilihat sebagai suatu strategi. Nah, biasanya yang sering kita gunakan itu adalah model bisnis dari sudut pandang komponen-komponen yang dimilikinya. Apa saja komponennya? Yaitu adalah siapa yang harus kita layani, yaitu customer kita atau konsumen kita. Kemudian, apa yang akan kita tawarkan kepada customer? Produk apa yang akan kita jual kepada mereka? Bagaimana cara menghasilkan produk tersebut? Tentu saja harus memenuhi dengan apa yang akan diinginkan customer nanti. Lalu, bagaimana caranya menghasilkan uang atau laba dari usaha kita dan membedakan diri kita secara strategis terhadap pesaing? Diceritakan kembali mengapa kita perlu model bisnis. Yang pertama adalah untuk memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di unit usaha dengan melihat hubungan logis antar komponen. Kemudian, membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Kemudian, menguji pasar dan asumsi yang digunakan, serta menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan itu dilakukan dan konsekuensinya apa. Menurut Margareta, model bisnis ini bisa membantu para pemilik serta profesionalnya dalam menggagas bisnis di tingkat abstrak dan kemudian mengujinya di tingkat nyata. Setelah itu, strategi bisnis disusun untuk membuat perusahaan secara strategis terhadap pesaing-pesaingnya. Model bisnis ini tidak sama dengan strategi bisnis. Model bisnis di sini lebih memfokuskan pada ilustrasi bagaimana sebuah bisnis itu bisa menghasilkan uang atau keuntungan yang sifatnya berkelanjutan atau kontinu. Seperti kita lihat, ini adalah skema bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini melibatkan 9 elemen atau 9 blok. Yang pertama di sini ada customer atau pelanggan. Kemudian di sini yang nomor 2 adalah value proposition. Value proposition ini lebih bersifat
sesuatu yang unik dari bisnis kita. Kemudian yang ketiga adalah channel, bagaimana mendistribusi value proposition ke customer. Kemudian yang keempat adalah customer relationship, yang di sini intinya adalah menjaga hubungan antara bisnis kita dengan customer kita. Yang kelima di sini adalah revenue stream. Kemudian yang keenam di sini ada key resource. Ya, di sini key resource ini adalah sumber daya. Kemudian ada key activities, ya, kegiatan utama dari bisnis kita apa saja nanti diceritakan di sini. Kemudian ada key partner, rekan kita ini siapa, partner kita ini siapa, mitra kita ini siapa. Dan yang terakhir di sini yang ke-9 ada cost atau biasa disebut dengan cost structure. Sekarang kita fokus yang pertama di sini adalah customer, atau bisa kita katakan sebagai customer segment. Jika kita melihat dari customer segment, jenis-jenis pasar itu ada yang berupa pasar terbuka. Pasar terbuka ini dia tidak membedakan segmen pelanggan dan hanya memfokuskan terhadap pelanggan yang memiliki kebutuhan atau masalah yang sama. Contohnya adalah produsen pesawat TV. Semua orang, baik orang itu pekerjaannya adalah pejabat pemerintah, guru, petani, buruh, semua orang membutuhkan pesawat televisi. Seperti halnya bisnis berdagang pulsa. Pulsa dibutuhkan oleh semua pihak. Itu adalah sifat dari pasar terbuka. Kemudian ada juga yang bersifat ceruk pasar. Ceruk pasar ini targetnya adalah melayani segmen pelanggan tertentu. Contohnya adalah gerbong khusus eksekutif yang dimiliki oleh PT KAI, yaitu adalah calon penumpang kereta api yang mengharapkan layanan-layanan khusus di atas kereta api ekonomi biasa. Berikutnya adalah multipasar. Multipasar ini melayani 2 atau lebih segmen pelanggan yang saling tergantungan. Contohnya adalah layanan kartu kredit oleh bank. Di sini letak ketergantungan nasabah kredit bank. Nasabah, ada beberapa nasabah yang membutuhkan uang, membutuhkan dana. Tetapi di dalam bank juga ada nasabah yang bersifat dia menggunakan kelebihan dananya mereka supaya bisa dipinjamkan ke nasabah yang lain, otomatis dengan perhitungan bunga atau perhitungan margin-margin tertentu. Berikutnya, yang kedua di sini adalah value proposition. Value proposition ini adalah suatu keunikan yang menentukan mengapa produk atau jasa yang kita miliki itu pantas dimiliki oleh pelanggan. Kemudian, keunikan ini harus menonjol dari pesaing yang lain. Jadi tidak boleh sama dengan bisnis pesaing yang lain. Dan karakter utama dari value proposition ini adalah mampu memecahkan permasalahan pelanggan sehingga bisa memenuhi keinginan pelanggan. Jadi di sini kata kuncinya di value proposition ini adalah dia mampu menyelesaikan masalah atau sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan dari customer di sini. Jenis-jenis value proposition itu ada beberapa. Yang pertama adalah newness atau nilai keterbaruan. Contohnya ada teh kotak. Dulu teh itu biasanya diletakkan dalam botol. Kemudian sekarang diletakkan dalam kotak. Kemudian yang kedua ada performance. Performance di sini adalah peningkatan kinerja produk atau jasa. Contohnya adalah produsen prosesor komputer atau produsen alat-alat elektronik. Seperti yang kita lihat di saat ini, banyak sekali produsen-produsen alat elektronik. Dan mereka saling berlomba-lomba untuk membuat teknologi canggih atau produk-produk yang canggih namun murah. Kemudian yaitu ada customization. Di sini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Contohnya, sepeda motor Scoopy ditujukan untuk pelanggan perempuan. Kemudian, getting the job done. Nilai yang diciptakan dengan membantu pelanggan melakukan pekerjaan tertentu. Contohnya adalah advertising agency atau
yang sering kita jumpai di lapangan itu adalah wedding organizer. Bisa juga value proposition berbentuk dengan desain, branding, atau price, atau cost reduction, atau risk reduction, atau accessibility, dan convenience. Kata kuncinya di sini value proposition adalah nilai tambah yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Dan ini harus menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh konsumen. Berikutnya adalah channel. Channel ini berbicara tentang bagaimana organisasi kita atau bisnis kita berkomunikasi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value proposition-nya. Jadi, channel di sini lebih fokus bagaimana kita menyampaikan solusi yang ada di value proposition ini ke pelanggan kita. Channel ini meliputi cara-cara meningkatkan kesadaran, memudahkan pelanggan dalam menilai atau memberi rating, kemudian membantu pelanggan dalam membeli produk atau jasa. Contoh di sini adalah Toyota dengan test drive mereka dan personal assistant, kemudian Astra World dengan layanan purna jual mereka. Intinya adalah di sini bagaimana bisnis kita mendeliver value proposition yang kita tawarkan ke customer. Fungsi dari channel di sini adalah memunculkan kesadaran dari pelanggan mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan. Sehingga di sini customer mengetahui seberapa penting produk yang ditawarkan dari bisnis kita. Kemudian di sini channel juga berfungsi membantu pelanggan mengevaluasi value proposition dari perusahaan, sekaligus memfasilitasi pelanggan membeli produk atau jasa dari perusahaan, kemudian menyampaikan value proposition kepada pelanggan, menyediakan dukungan pasca penjualan kepada pelanggan. Sekali lagi, kata kuncinya di sini adalah bagaimana cara agar nilai yang kita ciptakan bisa sampai ke konsumen. Berikutnya yang keempat adalah customer relationship. Di sini customer relationship bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru, kemudian mempertahankan pelanggan lama dan menawarkan produk atau jasa lama maupun baru kepada pelanggan yang lama. Contohnya di sini adalah personal assistant nasabah besar Bank Mandiri. Customer relationship ini kata kuncinya adalah bagaimana cara kita membuat customer kita itu loyal, fanatik, percaya, dan mengulangi transaksi kembali bersama bisnis kita. Bentuk-bentuk customer relationship yang pertama adalah personal assistance. Di sini personal assistance mengutamakan pola hubungan yang didasarkan pada interaksi manusia. Kemudian yang kedua adalah dedicated personal assistance, yaitu memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan secara pribadi atau khusus. Kemudian bentuk yang ketiga adalah self-service. Di sini perusahaan atau bisnis kita menyediakan sarana untuk melakukan hubungan dengan pelangganan. Yang ketiga adalah self-service. Di sini adalah menyediakan sarana untuk melakukan hubungan dengan para pelanggan. Jadi pelanggan melayani diri mereka sendiri dengan menggunakan sarana yang kita berikan untuk mereka. Yang keempat adalah automated service. Pelanggan mendapat pelayanan istimewa namun semuanya serba otomatis. Berikutnya adalah communities, yaitu dengan cara membangun hubungan dengan pelanggan tidak secara individual, tetapi sebagai suatu kelompok atau komunitas. Contohnya adalah acara wisata oleh Polygon, atau yang mungkin saat ini sering kita lihat adalah komunitas-komunitas pesepeda yang biasanya disponsori oleh merek sepeda tertentu. Berikutnya adalah co-creation. Co-creation ini adalah perusahaan yang melibatkan pelanggan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan itu sendiri. Contohnya, jasa desain interior dan eksterior rumah. Biasanya kita sering lihat di penjualan perumahan, maka calon pelanggan diizinkan untuk mengelola atau mengatur desain rumah yang mereka inginkan. Yang kelima di sini adalah revenue stream.
Revenue stream ini terkait dengan aliran dana masuk. Prinsipnya di sini adalah bagaimana organisasi kita atau bisnis kita memperoleh uang, memperoleh keuntungan dari setiap customer segmen. Jadi dari setiap kegiatan yang ada di sebelah blok kanan ini, bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan yang ada di blok kanan ini. Di sini terdapat dua jenis pendapatan. Yang pertama adalah transaksional, jadi pendapatan atau keuntungan yang didapat dari proses jual beli atau transaksi. Dan yang kedua di sini adalah pengulangan. Ragam revenue stream di sini ada beberapa macam, seperti ada penjualan aset, kemudian biaya pemakaian atau sewa, atau biaya langganan, license, biaya jasa perantara atau maklar, iklan, atau donasi. Kemudian berikutnya kita bergerak di blok sebelah kanan, dimulai dari key activities. Kegiatan di sini, key activities atau aktivitas utama, disinilah yang menentukan suatu model bisnis yang kita kerjakan. Key activities ini adalah kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk membuat nilai tambah bagi konsumen. Aktivitas kunci apa dari setiap value proposition. Jadi setiap value proposition yang ada di sini nanti, kegiatannya bisa kita jabarkan di key activities. Elemen ini berperan penting dalam mewujudkan value proposition. Ragam dari key activities bisa berupa operasi produksi, operasi jasa atau pelayanan, atau bahkan platform dan jaringan. Berikutnya di sini adalah key resource. Key resource di sini dia sebagai sumber daya. Di sini menggambarkan aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan pengoperasian model. Contohnya adalah sumber daya fisik, bisa berupa kendaraan, bisa berupa peralatan produksi, atau bahkan bisa uang. Dan ada bentuk lain yaitu aset intelektual, bisa berupa merek, hak cipta, paten, database pelanggan, dan sebagainya. Bisa juga berupa sumber daya manusia atau tenaga. Berikutnya yang nomor 8 adalah key partnership. Key partnership ini merupakan mitra kerjasama pengoperasian organisasi. Jadi bisnis kita kira-kira berpartner dengan siapa untuk mendukung kerja bisnis kita. Untuk mendukung tercapainya value proposition yang kita ciptakan nantinya. Di sini organisasi membutuhkan kemitraan ini untuk berbagai motif seperti penghematan, pengurangan resiko, dan pembelajaran. Menurut Osterwalder, penemu dari model bisnis kanvas ini sendiri, ada 4 bentuk kemitraan. Yaitu yang pertama ada aliansi strategis antara non-kompetitor. Yang kedua ada kemitraan sekaligus bersaing dengan kompetitor. Yang ketiga joint venture untuk mengembangkan bisnis baru. Yang keempat hubungan antara buyer-supplier dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan. Nah, berikutnya adalah cost structure. Ini adalah yang terakhir. Cost structure ini dia menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai akibat dioperasikannya model bisnis yang kita jalankan. Cost structure ini ada 2 macam. Ada yang cost driven, ada yang value driven. Kalau cost driven itu dia lebih fokus kepada menekan supaya tidak membutuhkan cost atau tidak mengeluarkan cost yang terlalu banyak. Jadi meminimalisir cost dengan harapan supaya customer bisa menjangkau. Di sini cost driven lebih fokus ke customer segmen untuk yang sensitif harga. Biasanya cari yang harganya lebih murah. Yang kedua di sini ada value driven. Value driven itu dia tidak peduli dengan berapa cost yang dikeluarkan atau berapa cost yang harus dibayar oleh customer. Fokus dari value driven ini adalah di value proposition-nya, yaitu value proposition yang sangat menguntungkan atau value proposition yang bisa menyelesaikan masalah dari customer. Nah, ini adalah bagian yang biasanya kita gunakan coret-coret untuk membuat model bisnis kanvas.
Namun selain itu, selain kita mencoret-coret dengan manual seperti ini atau menempelkan sticky note, kita bisa menggunakan model bisnis Canvas secara online dan gratis. Salah satunya adalah menggunakan Canvanizer. Baik, itu tadi penjelasan umum mengenai bisnis model Canvas. Pada video selanjutnya, kita akan mempraktekkan cara membuat bisnis model Canvas dengan menggunakan Canvanizer. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat, tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.